Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatul muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada suatu untayan kata yang pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid tercinta kita ini dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda yang mulia, Nabi besar kita Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sambung menyambung sampai akhir zaman. Teriring doa dan harapan kita semua, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Dan kita berharap nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh puasa kita, tahajud kita, salat sunnah kita, salat witir kita, apapun aktivitas kita, kegiatan kita di bulan Ramadan ini, insya Allah Allah akan balas dengan berlipat ganda. Setiap kegiatan kita, ayunan tangan kita, dimanapun kita berada, insya Allah Allah akan catat semuanya menjadi amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Tak terasa
Bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh hikmah ini tinggal beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Maka dari lubuk hati yang paling dalam, hati ini merasa sedih karena bulan yang sangat mulia akan meninggalkan kita. Maka dari itu jamaah sekalian, ada beberapa hari lagi, tinggal beberapa hari lagi bulan Ramadan ini. Yuk kita sama-sama kita isi dengan kegiatan kita. Apa saja kegiatan kita di bulan Ramadan? Tentunya memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi selain membaca Al-Quran, memperbanyak membaca sholawat, ya. Apalagi kita membaca Al-Quran satu huruf saja, Masya Allah, dibalas dengan berapa kebaikan bacaan kita. Setelah sholat tarawih kita baca, sebelum berbuka puasa kita baca Al-Quran, setelah sholat subuh kita membaca Al-Quran, minimal sehari selembar, ya. Kenapa? Kenapa kita harus banyak membaca Al-Quran? Karena kata Rasul, al-jannatu mustaqotun ila arba'atin. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Siapa saja yang dirindukan oleh surga tersebut? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang rajin, orang yang membaca Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran tersebut ketika dia di alam kubur, Al-Quran tersebut akan menjadi teman dia, menjadi amal kita di alam kubur tersebut yang akan menerangi kita di alam kubur nanti. Makanya kata baginda Rasul, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya dia datang Al-Quran, ya'ti yaumil qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, yang akan memberikan syafaat bagi siapa? Bagi orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka kita tanamkan kepada anak didik kita, kita tanamkan kepada anak kita, kepada cucu kita, yuk nak, kita belajar mengaji. Apalagi di zaman era globalisasi sekarang ini, kalau kita sebagai orang tua tidak pandai-pandai mendidik anak, tidak pandai-pandai kita mengarahkan kepada anak kita untuk dekat dengan agama, maka anak tersebut akan jauh daripada apa yang kita inginkan. Terutama bagian akhlak. Bagaimana anak kita diajarkan untuk punya akhlak kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada sesama. Maka itu yang perlu kita ajarkan kepada anak kita. Kenapa? Anak itu merupakan satu titipan. Kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak didik, mau bagaimana generasi yang akan datang? Maka di zaman sekarang ini, yuk kita arahkan anak kita untuk selalu jangan pernah putus untuk membaca Al-Quran. Bila perlu menjadi penghafal Al-Quran. Ajarkan itu. Karena setiap satu huruf saja, ya, kita tahu huruf alif, kita bisa baca Al-Quran dari huruf alif, huruf hijaiyah, kita ajarkan aja tuh kepada anak kita atau kepada murid kita, kita ajarkan huruf hijaiyah. Dia nggak tahu, dari pertama dia yang tidak tahu huruf hijaiyah, ya. Kemudian kita bisa mengajarkan kepada orang tersebut sampai orang tersebut bisa membaca Al-Quran. Maka ketika kita mati, ketika kita di alam kubur, ya, selama anak tersebut mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, maka ketika kita di alam kubur, disitulah amal jariah yang menolong kita. Amal apa? Ilmu yang bermanfaat tadi, ya. Maka walaupun sedikit ilmu itu diamalkan.
Kita tahu ini, tahu itu, diamalkan. Karena itu nanti yang akan menjadi ladang amal perbuatan kita. Ya. Huruf hijaiyah. Dari yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, kita ajarkan anak kita membaca surat Al-Fatihah. Ya. Karena membaca surat Al-Fatihah itu penting dalam sholat. Ya. Karena baca Quran itu, kenapa? Kalau kita salah makharijul hurufnya, maka salah artinya. Ya. Maka ya kita coba sama-sama, kita akan praktekkan coba membaca surah Al-Fatihah. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika mengucapkan bismillah, ya, jangan bish. Ya. Ada orang membaca bismillah. Nah, jangan bismillah karena hurufnya itu ada sin. Sin bukan shin, sin kecil. Maka mengucapkannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Panjang. Mau kita sholat sendiri, mau kita sholat berjamaah, bismillah yang benar. Jangan sampai kita lagi sholat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim, Al-Balim, Amin. Jangan sampai. Jadi membaca Al-Quran itu harus tenang, jangan terburu-buru. Ya Pak ya, kita sholat sendiri, baca Fatihah yang benar, terus Bismillahirrahmanirrahim. Biasa ketika kita imam, bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Sendiri juga begitu kalau bisa. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Balim, Amin, Allahu Akbar, Nah ini bagaimana sholat kita? Sementara dalam sholat itu ada bacaan, ada tumaknina. Ya. Maka ketika kita sholat, bacaan Fatihah kita makharijul hurufnya salah, maka mesti artinya juga salah. Lanjut Pak, ikutin ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ketika dihantakan lamnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ya. Jadi ujungnya dipanjangin, jangan alamin. Namanya mad arid lis sukun, dipanjangin akhirnya. Ya. Kita lanjut ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira baca Fatihah seperti itu ya. Jadi jangan terburu-buru. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya. Pahalanya Masya Allah. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha.
kita melakukan satu kebaikan, baca Quran apapun, maka Allah akan balas. Tuh ya, yang dimuliakan, yang dirindukan oleh surga tadi apa? Yaitu orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Wahifzul lisan, orang yang menjaga lisan. Ya. Orang yang menjaga lisan pada saat bulan suci Ramadan, puasa tidak hanya kita menahan lapar dan haus saja, tapi puasa juga bagaimana seluruh anggota tubuh kita, badan kita, telinga kita, mata kita, semua harus berpuasa. Telinga kita jangan sampai mendengarkan kejelekan-kejelekan, mata kita jangan sampai kita pergunakan untuk maksiat. Kenapa? Karena setiap di bulan Ramadan apapun yang kita kerjakan akan dilipat gandakan. Yang ketiga apa? Yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'il mijian, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Ketika kita punya rezeki yang banyak, ketika kita punya uang yang banyak, kita lihat di situ ada berbuka puasa, kita taruh makanan tersebut, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Yang keempat yang dirindukan oleh surga nih sekarang, yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan jamaah Masjid As-Salam semuanya, mulai dari panitia dan lain sebagainya, saya doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang thayyib. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan cepat punya jodoh. Yang belum punya anak mudah-mudahan cepat dikarunia anak. Yang sudah punya anak mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha, dijadikan anak yang menjadi anak penghafal Al-Quran. Ya. Maka ketika kita mati nanti tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali tiga tersebut. Satu, yaitu sodakoh jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh. Anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan kita. Ya. Ketika kita di alam kubur, dia membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka itu tanamkan kepada anak kita. Minimal ajarkan anak kita sholat mulai dari sekarang. Ya, tiga. Ajarkan kepada anak kita minimal sholat. Ya. Karena sholat itu merupakan salah satu kewajiban. Ya. Sebab yang namanya kewajiban kita kerjakan dapat pahala, dan kita tinggalkan akan mendapat dosa. Ya. Jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan tausiah kita dan pertemuan kita, diberikan panjang umur di tahun yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur semua ya. Anak muda semua mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Subhanul yaum arijalul. Pemuda di hari inilah pemimpin masa yang akan datang ya. Siapa lagi yang akan meneruskan perjuangan agama kalau bukan anak muda? Ya, mudah-mudahan kita semua berikan kesehatan, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 menit lagi ya, kita tutup dengan shalawat ya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.